Perkenalkan, nama saya Ursula Cindy Patikasari, NIM 2110417358, kelas M2, mata kuliah Perilaku Konsumen. Jawaban untuk bagian soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton, dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton. Yang pertama, saya menonton 3 video dengan berjudul tentang supply chain management. Yang kedua, supply chain egg managing. Yang kedua, SCM. Yang B, apakah Anda memberikan komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video yang kamu komen, dan jelaskan dari isi dari komen tersebut. Yang saya komentari dari video Bapak ada 3 video. Yang pertama, isi dari SCM adalah suatu sistem pengelola layanan yang bertujuan untuk memengaruhi kebutuhan proses ini mulai dari penyediaan bahan mentah sehingga pengiriman barang. SCM memiliki prinsip 1, membagikan pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Yang ketiga, menambah nilai tambah untuk pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, retail. Yang kelima, pelanggan. SCM juga mempunyai sebagai berikut. Pengiriman produk harus tepat waktu, mengurangi biaya, memaksimalkan hasil dari supply chain, dan memusatkan kegiatan pada perencanaan dan barang. Yang kedua, video kedua tentang pembicara Prof. Yoman Purjaman. Supply chain seperti yang dibahas, supply chain management adalah ilmu yang sangat penting di mana untuk melancarkan proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan juga perlu kita pelajari bagaimana perusahaan dalam bersaing dan juga memiliki tujuan untuk mengelola penawaran dan permintaan dengan baik. Dan juga diperlukan adanya permintaan dengan baik, dan diperlukannya adanya kepercayaan dan arus informasi yang lancar. Kerjasama, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen, agar pengendalian supply chain manajemen bisa efektif. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai supply chain manajemen sangat penting karena kegiatan terhadap suatu produksi dan pengendalian supply chain bisa efektif dengan menjaga stabilitas ketersediaan dan meramal pemerintah. Yang ketiga, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video perilaku konsumen? Manfaat yang menonton video tersebut, kita tahu kalau dunia konsumen dan itu sangat penting karena kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, entah itu marketing strateginya, perbedaan individu, atau lingkungan sosialnya. Baik, hanya ini yang untuk bagian A. Dan bagian B, jelaskan apa hubungan antara motivasi dan kebutuhan. Motivasi itu terletak tidak pernah dikatakan baik
inginkan itu tidak baik. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham mengklarifikasi kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Yang pertama, bagian fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan mendapatkan kasih sayang yang dimiliki. Yang keempat, kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Yang keenam, kebutuhan untuk mengetahui dan dimengerti. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Yang pertama, akses yang mudah. Yang kedua, tampilan produk, tokoh dan produk. Yang ketiga, informasi ketersediaan dan aktualitas produk. Yang keempat, harga dan yang terjangkau. Yang kelima, promosi yang menarik. Yang keenam, komunikasi yang mudah dimengerti. Yang ketujuh, review dari pembeli lain. Yang ke-8, pelayanan yang berkualitas. Yang ke-9, waktu pengiriman. Yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen rasional dan konsumen tidak rasional. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa kepikiran kegunaannya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang keempat, coba saudara jelaskan proses kebutuhan pembelian sepatu yang Anda pakai. Proses pembelian sepatu yang saya pakai itu karena kebutuhan. Yang pertama, kebutuhannya untuk pergi ke kampus dan pergi ke tempat lain, karena sepatu kan digunakan untuk mempermudah kita. Karena membeli sepatu itu tergantung kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan untuk ke kampus dan ke tempat kerja, untuk pergi jalan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.